Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang, dan yang pertama terdapat Muhammad Rifkan Dausarian, dan yang kedua Tohadi Lukman Nasiradi, yang ketiga Rifki Diaul Haq, dan yang keempat Priska Wulandari, dan yang kelima Anissa Fitri. Dan selanjutnya terdapat indikator materi yang mana terdapat kerangka materi yang akan kami bahas dan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terdapat konsep dasar dan peran strategis manajemen persediaan dalam proses produksi, dan selanjutnya fungsi dan manfaat manajemen persediaan, lalu proses manajemen persediaan, kelompok-kelompok persediaan, dan yang terakhir sistem persediaan. A. Konsep dasar dan peran strategis manajemen persediaan dalam proses produksi. Yang pertama, terdapat definisi persediaan. Persediaan adalah sejumlah komoditas yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang. Persediaan disebut juga inventory, yaitu semua item atau sumber daya yang disimpan atau stok untuk digunakan dalam proses bisnis, perusahaan, atau organisasi. Dan yang kedua, terdapat jenis-jenis persediaan. A. Lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar. Cara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh potongan harga karena pembelian dalam jumlah yang besar akan memperoleh biaya pengangkutan per unit yang rendah. Dan yang B, fluctuation stock. Fluctuation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan yang tidak bisa diramalkan, serta untuk mengatasi berbagai kondisi tidak terduga, seperti halnya terjadi kesalahan dalam peramalan penjualan, kesalahan waktu produksi, dan kesalahan pengiriman. Dan yang C, anticipation stock. Anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, seperti halnya mengantisipasi pengaruh musim, yaitu ketika permintaan tinggi sementara perusahaan tidak mampu menghasilkan sebanyak jumlah yang dibutuhkan. Di samping itu juga persediaan ini ditunjukkan untuk mengantisipasi kemungkinan sulitnya memperoleh bahan sehingga tidak mengganggu operasi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu alasan diadakannya persediaan. A. Bahan yang digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tidak dapat dibeli atau didatakan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan. Dan yang B. Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka pelaksanaan proses produksi akan terganggu. Dan selanjutnya, yang keempat, kerugian dari ketidakpastian pengadaan persediaan bahan baku. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketidakpastian bahan baku. Yang pertama, yaitu faktor dari dalam perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Adapun ketidakpastian dari dalam perusahaan yaitu disebabkan oleh faktor perusahaan dalam pemakaian bahan baku yang tidak selalu tepat dengan perencanaan. Dan ketidakpastian dari luar perusahaan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar perusahaan, seperti halnya pada saat perusahaan melaksanakan pembelian sudah diperhitungkan agar bahan baku tersebut datang tepat waktu ketika persediaan sudah habis. Namun pada kenyataannya bahan baku tersebut datangnya sering tidak sesuai dengan yang telah diperhitungkan, atau bahan tersebut datang sebelum waktu yang dijanjikan. Yang kelima yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau bisa disebut dengan sistem manajemen persediaan merupakan sistem manajemen yaitu merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan terkait dengan A. Waktu pemesanan kembali harus dilakukan. B. Jumlah item yang harus dipesan. C. Rata-rata level persediaan yang harus dijaga. Adapun tujuan dari manajemen persediaan adalah menyelesaikan sasaran yang berpotensi untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan, maksimalkan efisiensi pembelian pada produksi, meminimalkan investasi stok, dan maksimalkan profit. Fungsi dan manfaat manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan. Pertama, memastikan persediaan tersebut tersedia atau safety stock. Kedua, mengurangi resiko pada keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Ketiga, mengurangi suatu resiko harga yang fluktuatif. Keempat, memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak.
Kelima, menyesuaikan pembelian dengan jadwal suatu produksi. Keenam, mengantisipasi suatu perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Ketujuh, mengantisipasi suatu permintaan mendadak. Kedelapan, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia pada musiman. Kesembilan, mengawasi suatu pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok. Kesepuluh, menjaga suatu komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Kesebelas, menentukan sebuah kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Manfaat manajemen persediaan. Pertama, persediaan yang tepat. Untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan bahan baku serta produk. Kedua, mengatur perputaran. Menjaga perputaran aset untuk memastikan produk tidak rusak, tersimpan untuk waktu yang lama, atau menggerogoti modal. Ketiga, memastikan produk selalu tersedia, di mana untuk memastikan perusahaan memiliki apa yang konsumen cari untuk mempertahankan kepuasan mereka. Keempat, perencanaan yang akurat dapat digunakan sebagai referensi, evaluasi, dan perencanaan masa depan perusahaan secara akurat. Kelima, optimalisasi pengaturan gedung. Mengoptimalisasi pengaturan gedung agar mudah diakses sehingga mempercepat proses pengambilan, pengemasan, dan pengiriman terkhusus untuk produk dengan penjualan tertinggi. Keenam, pelacakan inventaris. Mampu mengordinasikan persediaan di banyak lokasi perusahaan yang disesuaikan dengan permintaan dan faktor lainnya. Ketujuh, hemat waktu dan biaya. Data yang sudah terkumpul dan dapat dilacak mempermudah kerumitan melakukan perhitungan aset. Anda juga bisa mengurangi biaya dari produk yang bergerak lambat sehingga Anda dapat menggunakannya dengan lebih baik di area lain yang lebih optimal. Proses manajemen persediaan. Yang pertama, perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan persediaan bahan baku atau material recruitment planning adalah suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan baku pada perusahaan. Suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam perencanaan bahan baku harus memiliki perhitungan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan dalam persediaan bahan baku. Yang kedua, pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian persediaan bahan baku adalah mengendalikan persediaan bahan baku supaya tidak terjadi kekurangan bahan baku maupun kelebihan bahan baku sekaligus meminimalisir biaya persediaan tersebut. Yang ketiga, penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah praktik akuntansi yang oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat mereka menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan dan mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, First In First Out, LIFO, Last In First Out, dan Average atau biaya rata-rata. Yang pertama, metode FIFO, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual lebih dahulu. Harga beli barang yang duluan masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang lebih dulu terjual atau barang keluar. Yang kedua, metode LIFO. Dalam cara ini, barang yang masuk terakhir akan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Dan yang ketiga, average cost atau biaya rata-rata. Semua barang yang sudah siap jual memiliki harga yang sama. Jadi, harga pokok penjualannya dihitung dengan menggunakan rata-rata harga pembelian seluruh barang dibagi dengan jumlah seluruh barang.
Yang keempat, pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan persediaan bahan baku adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang terus-menerus disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan baku dan persediaan pada umumnya. Tujuan pengawasan persediaan adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan bahan yang berdampak pada kegiatan proses produksi. Yang ketiga, menjaga supaya pembentukan persediaan perusahaan tidak terlalu besar, sehingga biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Yang terakhir, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dihindari karena membuat biaya pemesan menjadi besar. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok persediaan. Kelompok-kelompok persediaan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua barang-barang dalam proses, yang ketiga barang-barang jadi. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah barang persediaan yang digunakan dalam proses pembuatan untuk membuat barang jadi. Apa yang dianggap sebagai bahan mentah bagi suatu perusahaan dapat dianggap sebagai barang jadi bagi perusahaan lain. Istilah bahan baku pabrik atau bahan pembantu produksi kemudian dipergunakan untuk menyebut bahan tambahan, yaitu bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung dimasukkan dalam produk. Yang kedua ada barang-barang dalam proses. Barang-barang dalam proses dapat juga disebut pekerjaan dalam proses yang terdiri atas barang-barang baru sebagian diproses dan baru dipekerjakan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan ini meliputi 3 unsur biaya, yaitu biaya langsung, upah langsung, biaya tidak langsung atau biaya overhead produksi. Biaya bahan yang secara langsung diidentifikasikan dengan barang-barang dalam produksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan dengan barang-barang dalam produksi. Yang kedua, biaya tidak langsung pabrik yang dapat dilekatkan pada barang-barang yang masih dalam produksi. Yang ketiga, barang-barang jadi, yaitu barang-barang selesai merupakan produk yang telah diproduksi dan menunggu dijual. Pada saat produk ini diselesaikan, biaya yang diakumulasikan dalam proses produksi ditransfer dari barang dalam proses ke perkiraan persediaan selesai. Untuk yang selanjutnya ada sistem persediaan. Yang pertama, sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan adalah formulir, catatan prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Tujuan sistem informasi akuntansi persediaan: yang pertama, memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. Yang kedua, memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga pemerintah daerah dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. Yang ketiga, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. B. Prosedur pencatatan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, kemudian prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran gudang,
Kemudian prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir sistem perhitungan fisik persediaan. Kemudian C, fungsi penghitungan fisik persediaan. Yang pertama, panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung dalam daftar hasil penghitung fisik, kemudian mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang terakhir, melakukan pencocokan data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Yang ketiga, fungsi gudang. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan pencocokan data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang kedua ada sistem pencatatan persediaan. Sistem fisik atau physical inventory system. Sistem persediaan fisik atau periodik adalah sistem ketika harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Kemudian sistem perpetual atau perpetual inventory system. Sistem persediaan perpetual adalah sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Yang ketiga, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penghitungan fisik persediaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang sekaligus untuk mencatat mutasi kuantitas barang yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Yang ketiga, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa mengakses di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.